Pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan dulu sebelum kita berdoa. Ini pagi ini kita eh, memberi judul kadang perlu kita memiliki kehidupan yang nekat ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada cerita di Alkitab, sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di zaman Elisa ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 5. Ya, saya baca untuk kita semua. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita ya tentang Elisa yang memberitahu saudara-saudara bahwa akan ada kesulitan di kota gitu ya, kesulitan di kota. Nah, tetapi saudara-saudara, sang raja ini tidak mau ngerti gitu ya. Tidak mungkin itu terjadi gitu ya. Tetapi kita melihat di sini ada cerita ada 4 orang sakit kusta ya, dan mereka berkata kita lebih baik masuk ke kota gitu. Padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang perkemahan tentara Aram. Padahal nih tentara Aram ini sedang mengepung orang Israel, Bapak Ibu Saudara yang. Nah, eh, kita melihat bahwa kehidupan sekarang ini kadangkala saya membayangkan eh, apa namanya, tidak mudah, saudara-saudara ya, tidak mudah gitu ya. Untuk mencari nafkah berbeda, saya pikir dengan zaman-zaman ya di tahun setelah Krismon itu masih mudah saya melihatnya, saudara-saudara. Tetapi eh, ini tentu bagi kita yang ba- maksud saya bagi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi membutuhkan kekuatan ekstra. Apalagi kalau kita mendengar berita-berita di media, Bapak Ibu Saudaraku, naiknya pajak, kemudian PHK yang begitu banyak, saudara-saudara ya. Semua bahan kalau ini melonjak, saudara-saudara, maka itu akan menjadi efek domino dan semua melonjak tinggi. Itu saudara-saudara. Dan beberapa orang stres, tertekan, keluarga mereka seorang anak tega membunuh eh, keluarganya dan seorang papa tega membunuh istrinya. Semua itu menjadi konsumsi berita di jiwa kita. Nah, beberapa hal yang saya beritahukan bahwa Tuhan itu gembala kita, Tuhan itu mengasihi kita, ya Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Nah, kalau kita tidak melekat kepadanya, kalau kita terus mengkonsumsi begitu tanpa kita difilter oleh Tuhan, tanpa Tuhan menyegarkan jiwa kita, maka kita juga nanti bisa stressing juga melihat dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini
perlu saudara-saudara ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan ke depan dan kita terus berdoa supaya kita perlu punya hidup yang nekat seperti kisah dari eh, orang empat orang sakit kusta. Saya nggak tahu ini orang empat sakit kusta apakah satu komsel maksudnya begitu. Tetapi yang jelas kalau orang sakit kusta itu maka mereka dikucilkan di pintu gerbang kota, ditaruh di tembok-tembok kota, saudara-saudara. Ya. Kemudian orang takut itu menular gitu. Jadi mereka dikeluarkan dari kota. Ya. Nah, pada waktu kelaparan ini empat orang ini, saudara-saudaraku memiliki satu tekad. Well, kalau kita di sini juga tetap akan mati. Baiklah kita masuk ke kota sana, kalau ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Lebih baik coba aja kita masuk ke kota, ke perkemahan orang Aram, siapa tahu di situ ada makanan bagi kita. Jadi ini orang mengambil risiko yang besar, Bapak Ibu Saudara, untuk menjalani hidupnya dia, untuk meneruskan hidupnya dia, untuk melanjutkan hidupnya dia. Dia taruhkan hidupnya itu, dia ambil risiko, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia nggak pedulikan saudara-saudaraku sakit kustanya nanti masuk ke orang Aram, saudara, dan dia akan tentu akan dibunuh juga. Tetapi yang jelas dia punya satu ketekatan untuk hidup. Dia berani bertekad, saudara-saudaraku, untuk melanjutkan hidup ini, saudara-saudara ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat poin-poin yang bisa kita doakan, saudara-saudaraku. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya orang yang sakit kusta itu orang yang dikucilkan, takut menular, Bapak Ibu Saudara ya. Maka dia ditaruh di pinggir-pinggir gerbang kota, tembok kota, begitu Saudara. Ditaruhnya di sana karena takut menular dan itu sakit yang dikatakan itu sakit kutukan, Saudara-saudara. Ya, sakit kutukan kita tahu Maryam, saudara-saudaraku mengatai Musa lalu terjadilah itu dan banyak sekali ini saudara-saudara di Alkitab tentang sakit kusta. Sebenarnya dia adalah orang yang dikucilkan. Yang kedua adalah orang ini memiliki kelemahan, saudara-saudara. Dia memiliki sakit yaitu kusta itu sendiri, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudara sebenarnya dia butuh pertolongan, tetapi dia tidak memandang sakitnya itu sebagai sebuah kelemahan. Dia, saudara-saudaraku, apa yang dia anggap minus oleh orang itu, dia tidak anggap itu sebagai minus. Saudara-saudaraku, yang dia tahu adalah dia harus menjalani, dia harus melanjutkan kehidupan, saudara-saudara, dan dia tidak mau kelaparan, dia tidak mau kekurangan, dia tidak mau hidup di bawah garisnya orang yang selama ini dikatakan terima aja. Tetapi saudara-saudaraku, orang ini eh, mengambil sebuah tekad, saudara-saudara ya. Ya, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana dan jika kita tinggal di sini kita akan mati. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, ini orang setelah tidak melihat dirinya sakit lagi, tetapi justru membangkitkan sebuah tekad, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia membangkitkan sebuah tekad dalam hidupnya untuk melanjutkan hidup saudara-saudara ya, untuk meneruskan kehidupan itu. Dan yang terakhir, orang ini berani mengambil resiko, bisa mati dia sebenarnya, saudara-saudaraku. Tetapi mungkin, sudah pandangan dia, wong kita juga sakit. Di sini pun dia juga akan mati. Lebih baik kita menyeberang, siapa tahu ada keberuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang menarik sekali ya, orang yang dikucilkan, orang yang punya minus, orang yang secara situasi, secara kondisi, secara keberadaan sebenarnya dia adalah orang yang minus, Bapak Ibu Saudara. Dia secara eksternal hidupnya dia dikucilkan, dia dibuang di pinggiran tembok, saudaraku, dia tidak dianggap oleh orang, dia tidak punya sesuatu yang positif bagi banyak orang,
saudara-saudaraku, malah menulari. Tetapi dia punya, saudara-saudaraku, pandangan terhadap dirinya, saudara-saudara, dia harus bangkit, saudara-saudara, ya. Dia memiliki pandangan, dia tidak mau hidup di dalam kelemahan itu. Dia akan bangkit di situ. Maka saudara-saudaraku, yang pertama dia lakukan adalah orang ini membangkitkan sebuah tekad untuk hidup, untuk melanjutkan hidup, untuk berani mengambil risiko yang terakhir. Dan Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat. Pengkhotbah 11 ayat 4 mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya eh, bersyukur sekali, Tuhan ajarkan banyak hal kepada saya. Pasti di situasi sulit, disitulah Tuhan menunjukkan bahwa berkat-berkatnya atas kita dan pemeliharaannya atas kita ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Justru saya lihat Tuhan memberkati saya dan memperlihatkan kepada saya justru di situasi-situasi yang sulit itu, dan akhirnya kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini jangan melihat situasi eksternal terhadap hidup kita yang negatif saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus melihat, harus punya tekad memandang bahwa Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan, Anda adalah orang yang dicintai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Anda adalah orang yang dituntun oleh Tuhan, dijagai Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, bangkitlah, punya tekad untuk melanjutkan hidup ini dengan Tuhan, punya tekad untuk Anda hidup benar, punya tekad untuk Anda meraih apa yang Anda doakan, punya tekad, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, yang terakhir tadi, Bapak Ibu Saudara, jalanilah dan berani mengambil risiko walau bertaruhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita di Alkitab ini menginspirasi kita untuk kita lanjutkan kehidupan ini, untuk kita punya tekad yang besar untuk investasi. Saya mau tutup sebuah kesaksian, saudara-saudaraku, ya. Pada waktu anak saya lulus SMA itu, sebenarnya kami ada kekhawatiran, saudara-saudaraku, kuliahnya di BINUS, kemudian eh, apa namanya, biaya hidupnya juga makin tinggi, saudara-saudara, ya. Saya tidak bisa dilihat, oh, satu anak, ya. Kita kalau namanya gembala itu, kalau namanya pendeta, penatua, ya, itu kan anaknya jadi banyak, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, semua orang jadi anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu anak saya belajar eh, apa namanya, saham, Bapak Ibu Saudara, ya, belajar saham. Dan ketika dia mulai menyisihkan uang tabungannya, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali saya tanya, "Saudara, belum apa-apa." Tetapi terakhir dia bilang sekarang jadi naik 46% dari eh, keuntungannya dia. Dan itu saya yakin itu pemeliharaan Tuhan, dan saya yakin dia mengambil risiko, saudara-saudara, untuk dia eh, melakukan itu. Uang yang dia dapat dari Sincia, uang yang dapat dari angpo-angpo itu dikumpulkan, Bapak Ibu Saudara, dan kamu tahu risikonya apa? Ya nanti hilang, Pak, kalau nganu. Ya sudah, kalau kamu rela hilang, ya wis, saudara. Ya, jadi saudaraku, dia bisa eh, mengambil risiko, dan Tuhan memberkati dia, saudara-saudaraku, ya, karena dia tahu bahwa kalau kita memperhatikan angin, kita tidak akan pernah menabur, saudara-saudaraku, dan tidak akan pernah juga, kalau tidak menabur, tidak menuai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, lanjutkan kehidupan ini dan teruslah minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan terus, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak menabur, kita juga tidak menuai. Bapak Ibu Saudara,
pagi hari ini kita tabur angin dengan doa. Saudara-saudara kita akan menuai badai kehidupan, saudara-saudaraku, dan Tuhan akan memperlihatkan kepada kita berkatnya. Mari kita berdoa.